Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sayonara. Saya Rika Emintia dengan NIM 074 mahasiswa Psikologi Islam Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya mengikuti praktikum materi psikologi kognitif. Yang pertama adalah Indah Dwi Aprilia dengan NIM 076 dan Lailatul Zulfa dengan NIM 072. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan landasan teori atas kegiatan kita yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, sebagaimana yang kita tahu, pelopor terbesar dalam dunia psikologi kognitif adalah Bapak John Piaget, di mana Bapak John Piaget merupakan ahli biologi yang mengkombinasikan dengan perkembangan motorik dan juga perkembangan kognitif yang dimiliki oleh anak. Nah, teori perkembangan kognitif versi Piaget merupakan teori konstruktivis kognitif yang menjelaskan bahwa anak akan terus berinteraksi dengan lingkungannya seiring dengan bertambahnya waktu ataupun usia. Selanjutnya, hasil dari perkembangan tersebut akan menghasilkan skema yang biasa disebut sebagai skemal. Nah, Jean Piaget juga merupakan ahli biologi yang menggabungkan tahapan perkembangan kematangan fisik dengan tahapan perkembangan kognitif. Yaitu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah tahapan perkembangan sensory motoric stage yang dimiliki oleh anak usia 0-2 tahun. Nah, pada tahapan perkembangan ini, anak-anak yang baru lahir itu berusaha untuk mematangkan kemampuan kognitifnya melalui motorik atau gerakan seperti menangis, terus berbicara seperti meracau-meracau, lalu juga bisa memberikan ungkapan-ungkapannya melalui gerakan. Lalu yang kedua adalah pada tahapan pra-operational stage atau yang dimiliki oleh anak usia 2-7 tahun. Pada usia 2-7 tahun disebut sebagai golden age, di mana tahapan sensorik dan perkembangan motorik yang dimiliki oleh anak itu sudah matang, sudah bisa digunakan dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang lain. Selanjutnya itu pada operasional konkret, itu dimiliki pada usia 7-11 tahun. Nah, pada usia ini biasanya anak-anak itu memiliki sifat atau sikap egosentris, di mana anak-anak itu akan berpikiran bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan dan dengar itu bisa merasakannya juga. Selanjutnya yang terakhir adalah pada tahapan operasional formal. Ini dimiliki oleh anak usia 11-15 tahun. Nah, biasanya anak-anak pada usia ini bisa disebut sebagai anak yang berada di fase remaja atau memiliki kemampuan atau berubah menjadi puber, memiliki masa-masa puber begitu ya. Nah, untuk kegiatan kita yang pada pagi hari ini kita selenggarakan adalah untuk mengetahui bagaimana anak-anak pada usia tahapan operasional konkret atau pada pra-operasional pada usia 2-7 tahun dapat berinteraksi antara satu anak dengan anak lainnya dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan umum seputar dengan ilmu pelajaran yang telah mereka dapatkan di masa tahapan perkembangan sebelumnya. Bagaimana hasil kegiatan kita pada pagi hari ini? Yuk check in this video. Oke teman-teman, kecerdasan kognitif itu terdapat banyak ya teman-teman, tapi secara umum kecerdasan itu ada 3. Yang pertama adalah kecerdasan kognitif. Kecerdasan kognitif adalah kemampuan otak dalam melakukan integrasi terhadap bahasa, kemampuan menghitung, dan juga kemampuan menghafal. Kemampuan kognitif anak itu juga bisa berkembang seiring bertambahnya usia. Selanjutnya yang kedua adalah kecerdasan motorik. Kecerdasan motorik itu adalah kemampuan anak dalam berintegrasi terhadap kegiatan yang memerlukan pergerakan fisik ya teman-teman. Nah, kecerdasan motorik ini juga bisa diterapkan kepada anak usia 2 tahun sampai pada usia 12 tahun. Karena pada usia ini anak-anak bisa mengoptimalkan gerakan fisiknya untuk kegiatan bermanfaat nih. Contohnya adalah untuk bermain, untuk meningkatkan sosial anak kepada teman-temannya serta lingkungannya, untuk beradaptasi. Lalu yang kedua adalah bisa digunakan sebagai peningkatan bakat yang dimiliki oleh anak, seperti pada bidang olahraga maupun pada bidang kinestetik. Selanjutnya adalah kecerdasan afektif. Kecerdasan afektif adalah kemampuan anak dalam memahami dan mengetahui mengenai perasaan
atau kepekaan sosial yang dimiliki oleh anak tersebut. Biasanya nih anak-anak yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi itu memiliki kemampuan adaptasi terhadap lingkungan sosialnya dengan baik. Sedangkan anak-anak yang memiliki kecerdasan afektif yang kurang itu cenderung tertutup dan juga memiliki hubungan sosial kepada temannya tuh sedikit berkurang. Nah, berhubung kegiatan kita pada pagi hari ini itu mengungkap kecerdasan kognitif yang kami lakukan dengan menerapkan nilai-nilai agama Islam, yaitu mengetahui huruf hijaiyah, mengetahui rukun Islam, mengetahui rukun iman, dan yang terakhir, bagaimana sih anak-anak ini bisa menghafal dan mempraktekkan doa-doa harian yang biasanya dilakukan oleh umat muslim pada umumnya. Di dalam dunia psikologi, kecerdasan kognitif terdiri dari banyak aspek nih teman-teman. Yang pertama adalah aspek intelektual, aspek verbal, dan aspek aritmatik dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada kesempatan ini kami ingin melakukan praktek tentang aspek kecerdasan verbal pada anak usia sekolah dasar dan juga pada anak usia taman kanak-kanak. Metode yang kami gunakan adalah dengan memberikan pembelajaran huruf hijaiyah, nama-nama nabi, penghafalan doa-doa harian, dan mengenalkan kepada anak-anak mengenai rukun Islam dan rukun iman. Selanjutnya, dengan memberikan edukasi tentang ini, diharapkan setiap anak yang berada di kegiatan kita pada pagi hari ini itu dapat meningkatkan kemampuan anak dalam memahami dasar-dasar agama Islam, kemampuan berbicara fasih dalam bahasa Arab, dan juga meningkatkan kemampuan anak dalam mengingat. Kemampuan anak dalam mengingat ini bisa kita terapkan dengan menghafal doa-doa, menghafal rukun iman, menghafal rukun Islam, lagu-lagu Islam, dan juga lagu anak-anak. Sebagaimana yang kita tahu, banyak sekali lagu-lagu yang telah beredaran di masyarakat yang banyak ditiru oleh anak-anak yang tidak sesuai dengan usianya. Maka dari itu, hal yang kita lakukan hari ini itu untuk mengedukasi dan menjaga nilai moral yang ada di dalam masyarakat, nilai agama, dan nilai kemampuan anak dalam bersosialisasi kepada temannya. Nah, hal itu sesuai dengan para filsuf yang sangat terkenal di dalam dunia psikologi perkembangan, yaitu Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan dari Swiss, yang dimana beliau terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernest Ford Glaser, Jean Piaget adalah juga perintis dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Menurut teori Jean Piaget itu menghubungkan tahapan perkembangan kematangan fisik dengan tahapan perkembangan kognitif. Nah, tahapan-tahapan tersebut tuh ada 4. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video ya teman-teman, di mana tahapan tersebut tuh ada sensori motorik, ada praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, pada tahapan operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun, anak-anak tadi itu sudah bisa mengaktualisasi kemampuan dan pengetahuan yang telah dimiliki, yaitu seperti perkembangan dari motoriknya juga sudah bagus, kemampuan mengingat, kemampuan verbalnya juga bagus, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk bersosialisasi kepada teman-temannya itu juga sudah berkembang dengan baik. Begitu pula apabila perkembangan kognitif itu sudah berkembang dengan baik, maka kemampuan afektifnya juga mengikuti teman-teman. Hal ini ditunjukkan dengan anak-anak yang maju tadi tuh. Ada yang sudah bisa menghafalkan doa-doa harian, ada yang sudah menghafalkan rukun Islam dan iman, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi salah satu perbedaan dengan perkembangan satu anak dengan lainnya itu berbeda. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dan kata. Semoga teman-teman bisa memberikan share sarannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.